Halo para penonton setia, jumpa lagi bersama channel YouTube Jelajah Investigasi yang akan memberikan kabar terbaru tentang Arya Saloka dan Putri N. Bagi yang baru bergabung di channel ini, mari bangun channel ini bersama-sama dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan berita terbaru dari Jelajah Investigasi. Selamat mendengarkan. Arya puji Putri N tak pernah habiskan jatah uang bulanan Rp200 juta, nama Raffi Ahmad malah terseret. Arya Saloka belak-belakan ungkap jatah uang bulanan yang diberikan pada istrinya sebesar Rp200 juta. Namun Putri N disebut tak pernah menghabiskan jatah tersebut. Baru-baru ini, Arya Saloka memberikan pujiannya pada sang istri tercinta, Putri N. Arya memuji N yang dianggap tak pernah menghambur-hamburkan uang dari jatah uang bulanan yang ia berikan. Arya mengaku jika dirinya memberikan jatah uang bulanan untuk N sebesar Rp200 juta. Dengan perincian, uang tunai Rp50 juta dan 3 kartu kredit yang limitnya masing-masing sebesar Rp50 juta. Namun menurut Arya Saloka, Putri N tak pernah menghabiskan jatah uang bulanannya itu. Dia N itu hebatnya nggak pernah ngabisin, belanja pakai uangnya sendiri. Dia misalnya kalau ada kart, pakai kalau perlu aja. Pinter dia, ungkap Arya di kanal YouTube Jelajah Investigasi. Arya pun mengajarkan N untuk lebih berhemat. Pasalnya ia meminta Putri N untuk menjual barang miliknya terlebih dahulu sebelum akhirnya diganti dengan barang yang baru. Sekarang gue lagi ngajarin kalau mau beli ini, jual dulu. Kalau ke istri ya ambil aja, nggak masalah gue mah, pungkas Arya. Banyak netter mengungkapkan kekagumannya mendapati Putri N tak pernah menghabiskan jatah uang bulanannya. Namun ada netter yang justru menyeret nama Raffi Ahmad karena hal tersebut. Rupanya netter membandingkan Arya dengan Putri N yang dianggap bertolak belakang. Pasalnya sempat heboh kabar jika mendapatkan jatah uang bulanan dari suaminya, sebesar Rp3 miliar. Wah gak ada apa-apanya dong Mbak N dibandingin Fatime 3M loh, komen akun @wi****19. Ibok Fatimah katanya 3M sebulan. Beneran gak tuh? Mobil? Rumah? Amat tas gak ada bentukannya, sambung akun @ro*****. Uang jajan 200 juta Hermesnya harus di lemari, yang uang jajannya 3M bajunya kalau gak minjam ya nyetikerin punya orang, timpal akun @ma*****. Jatah bulanan 3 ember dan mahar 40 ember TP ingin berlian tinggal main comot video agar seakan-seakan dibelikan pas suami, tandas akun @wa*****. Selain itu, foto Arya Saloka dan Putri N video call Fury Setia Top, pengganti Aldebaran Ikatan Cinta terjawab. Fury Setia pemeran Mas Pur Top tukang ojek pengkolan membagikan potret langka Putri N dan Arya Saloka ke publik. Ada obrolan yang terjadi, bahas pengganti Aldebaran di sinetron Ikatan Cinta, pendamping Amanda Manopo yang berperan jadi Andin. Ya, diketahui Putri N dan Arya Saloka memang tipikal pasangan yang jarang memperlihatkan kedekatan mereka di depan publik. Terlebih ketika menikmati waktu bersama di rumah saat Arya Saloka rehat dari kesibukan syuting. Arya Saloka dan Putri N tampak lebih memilih untuk fokus menemani putra mereka, Ibrahim. Fury Setia sendiri memiliki hubungan dekat dengan Putri N karena sempat dipasangkan dalam sinetron tukang ojek pengkolan. Dilansir dari story Instagramnya direpost oleh akun _Putriane Saloka, Fury Setia mengunggah rekaman atau tangkapan layar saat video call bersama N dan Arya. Saat itu, ia menjawab pertanyaan netizen soal kabar ia disebut menggantikan Aldebaran di Ikatan Cinta. Mas Pur katanya mau gantiin Aldebaran di Ikatan Cinta ya. Tadinya ia mau gantiin Aldebaran. Tapi setelah meeting sama tim, jadinya saya gantiin Alderondok, jawab Fury Setia. Namun unggahan Fury Setia membuat fans baper karena memperlihatkan kemesraan Putri N dan Arya Saloka. Arya Saloka menemani istrinya mengobrol dengan Fury Setia. Tak hanya itu, Arya Saloka dan Putri N tampak tersenyum begitu bahagia. Seperti yang dilansir banjarmasinpost.co.id Rabu, tanggal 4 Agustus tahun 2021, dari tribunsumsel.com berjudul Potret Langka Putri N dan Arya Saloka jarang dipublish, bocoran Fury Setia bikin fans baper. Sosok Putri N yang kerap jadi sorotan. Putri N baru saja membeberkan isi direct message Instagramnya. Ia diminta mengecek isi handphone Arya Saloka hingga disinggung tak pernah dandan. Sejak kepopuleran Arya Saloka meningkat, sosok Putri N pun turut disorot. Ya, istri Arya Saloka ini seolah menjadi idola baru bagi masyarakat.
Namun di balik kepopulerannya, Putri N juga kerap menjadi bulan-bulanan para haters. Dari mulai disebut tak pantas pajang foto bareng Arya Saloka, hingga body shaming. Kali ini, Putri N kembali mengalami kejadian yang tak menyenangkan. Pasalnya, isi direct message-nya dibanjiri komentar warganet yang berusaha ikut campur dengan kehidupan pribadinya. Hal itu terungkap dari unggahan terbaru Putri N di Instagram pribadinya, Selasa tanggal 3 Agustus tahun 2021. Putri N mengunggah potretnya tengah berpose layaknya sedang berolahraga yoga. Istri Arya Saloka nampak duduk bersila dan menjulurkan lidahnya. Lewat keterangan unggahannya, Putri N menjelaskan betapa banyak isi direct message yang ia terima. Ada yang menanyakan tentang kemunculan akun haters, wajahnya yang terlihat lesu, hingga disuruh berdandan. Bahkan, ada pula yang meminta Putri N untuk mengecek isi handphone Arya Saloka. DM, "Kak, gimana kak tanggapan kakak sama akun ini, soalnya udah ngejelekin kakak. Dik N sebaiknya dicek HP suaminya agar supaya, kok kelihatan lesu ya kemkik nenek-nenek. Kok gak pernah ada foto ini itu sih. Kak cemburu gak kak? Titik. Dik N saya perhatikan tidak pernah dandan agar supaya," tulis Putri N dikutip Tribun Style Selasa tanggal 3 Agustus tahun 2021. Lebih lanjut, Putri N memberikan reaksinya saat diberondong banyak pertanyaan. Emoji olahraga yoga, tulis Putri N. Seperti yang sebagian dilansir banjarmasinpost.co.id dari tribunstyle.com berjudul populer diberondong banyak DM protes dan ceramah dari warganet, Putri N pasang muka bodo amat. Reaksi Putri N dalam foto tersebut seolah menjelaskan bahwa dirinya bodo amat dan tak mempedulikan ucapan warganet. Unggahan milik istri Arya Saloka langsung dibanjiri komentar rekan artis yang nampak memujinya. "Nah, cakep Pepe," tulis @richaiskak. Emoji api membara, tulis @sandiaulia. "Semangat Mamau," tulis @dagnesia. "Masya Allah, sabarnya Dik N," tulis @cynthia_lamusu. Hahaha godet. Banyak yang mencari-cari apa alasan Arya Saloka jatuh cinta ke Putri N. Pasangan yang menikah pada 2017 silam ini berhasil mencuri perhatian publik setelah Arya Saloka bermain di sinetron Ikatan Cinta. Hal inilah yang mengakibatkan rumah tangga Putri N dan Arya Saloka menjadi sorotan publik. Apalagi saat ini Arya Saloka sedang digandrungi kaum hawa. Lantas apa yang membuat Arya Saloka ini jatuh hati pada Putri N? Begini ulasannya. Hal ini terungkap dalam wawancara virtual Nadia Mulya dan Arya Saloka perihal alasan pemeran Aldebaran jatuh hati ke Putri N. "Sosok dari N yang membuat kamu begitu yakin she is the one itu apa?" tanya Nadia Mulya. Arya Saloka mengaku sering bingung jika mendengar pertanyaan seperti itu. Pemeran Aldebaran di Ikatan Cinta ini mengaku tidak ada hal khusus yang membuatnya jatuh cinta ke Putri N. Hanya saja dikatakan Arya Saloka, itu ia lakukan karena ditakutkan kelak satu hal itu juga akan membuatnya mencari alasan ketidaksukaannya ketika terjadi konflik. "Apa ya? Gue itu suka bingung kalau ditanya karena keadaan itu gue enggak mau mencari alasan kenapa gue suka sama si A, atau kenapa gue suka sama si B. Karena gue takut ketika ada suatu konflik gue mencari alasan untuk gue tidak suka," kata Arya Saloka. "Wow, you kindly honest love Arya," ujar Nadia Mulya. "Jadi ya udah, kalau Tuhan ngasih gue jalanin sama si A ya udah, gue nggak mau mencari kejelekan dari pasangan kita," ungkap Arya Saloka. Sisi lain pemeran Aldebaran ini pun terkuak, di mana dia mengungkapkan alasannya bisa jatuh cinta dengan Putri N. Mendapat pertanyaan dari host Insert Live, Arya Saloka justru heran kenapa Putri N mau menerima pinangannya. "Kalau ditanya begitu juga nggak ngerti kenapa dia Putri N mau sama gue. Karena kan dulu juga gue kemana-mana juga bawanya motor," ucap Arya. Ia kemudian menjelaskan jika Putri N bukan sosok gengsian. Kadang kan ada juga orang gengsian. Maunya bawa mobil, maunya ini itu. "Ya waktu itu gue emang stabil-stabil aja sih keuangan. Cuma gak berlebih," kata Arya Saloka lagi. Menurut Arya, sejak kecil ia sudah belajar cara memanajemen uang. "Karena kan dari kecil gue udah diajarin nabung. Jadi memang lebih mementingkan keperluan yang penting," ujarnya. "Mungkin emang gue pelit dan suka nabung kali ya," kelakar Arya Saloka. Pemeran Aldebaran ini kemudian menjelaskan bagaimana tipe wanita idamannya. "Kayaknya gue dari dulu sukanya sama cewek yang cuek. Nyangkutnya sama yang cuek," kata Arya. Arya Saloka membeberkan dirinya adalah tipe yang cuek dan anti berlebihan. Putri N pun tampaknya mengikuti kebiasaannya satu ini.
Tapi di balik itu, ada sifat Putri N yang membuat ia akhirnya mantap menjadikannya istri. Putri N merupakan sosok perempuan yang mau diajak belajar agama bersama-sama. Gue pengen belajar menjadi orang lebih baik. Lu mau belajar bareng-bareng enggak? Kalau mau ya ayo, temenin, jawab Arya mengulangi ucapannya saat mengajak Putri N menikah. Sinetron Ikatan Cinta masih menduduki rating tinggi di tanah air. Hal ini menandakan kalau sinetron yang dibintangi Arya Saloka dan Amanda Manopo ditonton oleh banyak orang. Arya Saloka yang memerankan tokoh Aldebaran itu memang berparas tampan. Tak sedikit yang menilai kalau Arya Saloka begitu menjiwai peran Aldebaran itu. Penggemar pun sampai kagum dan menyukai karakter Aldebaran yang cuek, dingin, tapi romantis. Dia pria yang tak tega melihat perempuan dia sayangi tersakiti. Meski ada sinetron baru yang tayang di jam yang sama, namun rating sinetron Ikatan Cinta tetap bergerak naik. Kesuksesan Ikatan Cinta tentu saja berkat keseriusan para pemain. Tokoh Aldebaran yang diperankan Arya Saloka menjadi salah satu daya tarik tersendiri. Kata-kata yang diucapkan Aldebaran di sinetron Ikatan Cinta kadangkala bikin penggemar turut merasakan kesedihannya. Ini kumpulan kata-kata romantis yang tuliskan Arya Saloka di Instagram pribadinya dan di ujung kalimat biasanya dituliskan,